Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Susilawati dengan NIM 208180031. Di video ini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar berbasis modul pendekatan kontekstual pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada proposal ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Pada bab 1 terdapat pendahuluan. Di pendahuluan ini ada A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Rumusan masalah, E. Tujuan penelitian, F. Manfaat penelitian, dan G. Spesifikasi produk. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang. Kualitas pembelajaran yang rendah disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu penyebabnya karena kurang tepatnya pendekatan yang dipilih dalam mengembangkan bahan ajar pembelajaran, sehingga bermuara pada kurang efektifnya pembelajaran di kelas. Salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembangkan bahan ajar berbasis modul pendekatan kontekstual. Dan juga dibutuhkan modul matematika yang mampu membimbing siswa belajar secara mandiri dan untuk membantu guru untuk mengajarkan matematika secara lebih konkret dan kontekstual. Peneliti mengambil materi persamaan linear 3 variabel karena pada materi pembelajaran ini siswa harus fokus dan teliti untuk menentukan nilai variabel ketiga dan juga untuk menentukan titik potong yang benar. Sehingga dari latar belakang masalah tersebut sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan dengan judul Pengembangan Bahan Ajar berbasis modul pendekatan kontekstual pada materi persamaan linear 3 variabel. Yang B ini adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yang pertama, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Yang kedua, kurang tepatnya pendekatan yang dipilih dalam mengembangkan bahan ajar. Yang ketiga, modul yang digunakan dalam pembelajaran masih perlu untuk diperbaiki. Yang keempat, kesulitan siswa saat belajar di rumah. Yang C, pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya yang pertama, modul yang dikembangkan pada penelitian ini adalah berupa modul berbasis kontekstual. Yang kedua, bahan ajar modul kontekstual ini diuji cobakan di kelas 10 IPA Men 3 Kota Jambi dan hanya dilakukan sebatas uji coba kelompok kecil. Yang ketiga, penelitian pengembangan modul berbasis kontekstual ini hanya memuat materi persamaan linear 3 variabel. Yang D, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas modul dengan pendekatan kontekstual pada materi persamaan linear 3 variabel untuk SMA kelas 10 dilihat dari aspek kelayakannya. Yang kedua, bagaimana kualitas modul dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk SMA kelas 10 dilihat dari aspek kepraktisan. Yang ketiga, bagaimana kualitas modul dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10 dilihat dari aspek keefektifan. E. Tujuan penelitian. Tujuannya yang pertama adalah mengetahui kelayakan modul dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10. Yang kedua, mengetahui kepraktisan modul dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem persamaan linear 3 variabel untuk kelas 10. Yang ketiga, mengetahui keefektifan modul dengan pendekatan kontekstual pada materi sistem persamaan linear 3 variabel. F. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa. Bagi siswa, penelitian ini bisa memberikan fasilitas dan motivasi kepada siswa agar belajar secara mandiri. B. Siswa dapat menggunakan modul ini untuk memahami materi sistem persamaan linear 3 variabel. Kedua, bagi guru,
guru pamong atau tutor. Modul ini dapat mendorong peran guru sebagai fasilitator sehingga siswa dapat belajar mandiri sebagai bahan untuk pembelajaran dan sebagai contoh untuk pengembangan bahan ajar selanjutnya. 3. Bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai pengembangan bahan ajar pada mata pelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual. Yang terakhir, itu ada spesifikasi produk. Produk yang akan dihasilkan adalah berupa modul yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, peta konsep, bab pembelajaran, evaluasi, glosarium, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini ada kajian pustaka. Dalam bab 2 ini memuat yang pertama pembelajaran matematika, yang kedua pengertian bahan ajar berbentuk modul, yang ketiga kualitas modul, yang keempat pendekatan kontekstual, yang kelima materi sistem persamaan linear 3 variabel, yang keenam penelitian yang relevan. Yang pertama, pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika merupakan proses belajar ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain dalam lingkungan kondusif yang sengaja diciptakan. Yang kedua, pengertian bahan ajar berbentuk modul. Bahan ajar berbentuk modul adalah suatu bahan ajar mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh siswa, disertai dengan pedoman penggunaannya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guna mencapai tujuan secara optimal. Yang ketiga, kualitas modul. Bahan ajar yang dapat dikatakan berkualitas ditinjau dari 3 aspek, yaitu kevalitan, keefektifan, dan kepraktisan. Yang keempat, pendekatan kontekstual. Adalah konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa yang nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau biasa disebut dengan SPLTV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear yang masing-masing persamaannya juga bervariabel 3. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil penelitian dari Lisa Wulandari. Yang pertama dari Lisa Wulandari dengan judul Pengembangan Modul Matematika Berbasis Kontekstual untuk Madrasah Sanawiyah Asas Islamiyah. Dengan hasil, modul pembelajaran berbasis kontekstual yang dikembangkan dapat dinyatakan valid, praktis, dan efektif digunakan sebagai bahan ajar matematika di sekolah tersebut. Dosen ahli dan media menunjukkan bahwa modul yang disusun mempunyai kualitas valid dengan nilai 3,36 dari segi materi 2,73 dari segi media. Aspek kepraktisan modul mencapai 3,0 dan aspek keefektifan 84,52% atau sama dengan 85%. Persamaannya dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu bahan ajar yang dikembangkan sama-sama modul berbasis kontekstual. Perbedaannya yaitu model penelitian, tempat penelitian, serta materi matematika yang akan dibuat. Yang kedua itu penelitian yang dilakukan oleh Tia Ekawati dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Kontekstual pada materi statistika yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman pada peserta didik kelas
8 MTS. Penelitian ini menghasilkan penelitian ahli materi terhadap modul pembelajaran matematika berbasis kontekstual pada materi statistika yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman pada peserta didik kelas 8 MTS termasuk dalam kategori valid. Penelitian ahli media terhadap modul pembelajaran matematika berbasis kontekstual pada materi statistika yang terintegrasi dalam nilai-nilai keislaman pada peserta didik kelas 8 MTS termasuk dalam kategori valid. Persamaannya, bahan ajar yang digunakan yaitu berbasis kontekstual dan perbedaannya adalah model penelitian, tempat penelitian, serta materi matematika yang akan dibuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3. Di bab 3 ini terdapat desain penelitian. Di dalam desain penelitian ini terdapat tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data. Yang pertama kita masuk ke tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Jambi yang beralamatkan di Lorong Slamet Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 di kelas 10 dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 September 2021. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development dengan model pengembangan ADI. Desain penelitian. Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ADI. Model ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, design, development or production, implementation or delivery, dan evaluation. D. Instrumen penelitian. Untuk kevalidan modul, instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar evaluasi untuk ahli materi dan lembar evaluasi untuk ahli media. Yang kedua, untuk instrumen kepraktisan modul menggunakan angket kepraktisan modul untuk guru dan angket respon untuk siswa. Yang ketiga, untuk instrumen penelitian untuk keefektifan modul menggunakan tes hasil belajar atau post-test. E. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dikumpulkan melalui teknik observasi, teknik literatur, dan angket. F. Teknik analisis data. Yang pertama, untuk teknik analisis data kevalidan modul, data diperoleh dari lembar validasi dan evaluasi oleh ahli materi dan ahli media. Yang kedua, untuk teknik analisis kepraktisan modul, data diperoleh dari lembar evaluasi modul untuk guru dan angket tanggapan siswa atau angket respon siswa. Yang ketiga, untuk teknik analisis data keefektifan modul yang dikembangkan dikatakan efektif apabila presentasi tes hasil belajar siswa setelah menggunakan modul memenuhi ketuntasan belajar secara klasikal.